Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama channel YouTube saya akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara orang Papua sesuai judul saya di atas. Semua orang asli Papua pasti mengalami namanya kesulitan dalam mendapatkan akses terutama uang untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, ekonomi, kesehatan. Itulah strategi penjajahan yang dilakukan di atas tanah Papua karena mereka tahu orang Papua hidup di atas kekayaan, sehingga perlahan mematikan sendi-sendi kehidupan orang Papua lambat laun. Melihat orang Papua sudah lemah tak berdaya, disitulah mereka hadir sebagai penyelamat dengan janji-janji manis yang tanpa disadari orang asli Papua atau tuan dusun. Disitulah hati tuan dusun berbunga-bunga bagaikan anak gadis yang baru melihat laki-laki tampan, putih bersih, hidung mancung menghampirinya. Lalu mau menerima investasi, dan mulai saling menyalahkan pemerintah kerja lambat, perusahaan kerja cepat sehingga kami menerima investor adalah solusi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, ekonomi, kesehatan terpenuhi, namun tanpa disadari. Ketika orang Papua atau tuan dusun yang menerima uang permisi atau tali asi dari investor maka disitulah status tanah adatnya beralih dari tanah adat ke pihak lain yang kemudian tanahnya akan diterbitkan sertifikat hak guna usaha, HGU. Nah, nama yang tertera di dalam HGU nantinya, bukan tanah milik tuan dusun atau marga tersebut lagi tetapi milik pihak lain, untuk selama-lamanya sehingga secara fisik dan administrasi secara hukum dimiliki oleh investor. Pernyataan pertanyaan orang Papua atau tuan-tuan dusun yang menerima investor bahwa pemerintah kerja lambat, perusahaan kerja cepat biasa pada saat pertemuan AMDAL atau audensi dengan masyarakat selaku pemilik tanah, para investor dan pemerintah setempat pernyataan ini selalu diucapkan. Nah, ini yang perlu diketahui masyarakat awam di Papua, jangan berpikir bahwa perusahaan itu beda dengan pemerintah, tidak. Pemerintah itu mitra kerja perusahaan dan perusahaan mitra kerja pemerintah. Pemerintah yang memberikan izin kepada investor untuk investasi di tanah Papua, sedangkan investor atau perusahaan yang mengelola sumber daya alam Papua kemudian keuntungannya dinikmati mereka sementara orang Papua punya tanah ini dapat apa? Orang Papua bisa hidup tanpa uang, tetapi tanpa tanah dan hutan orang Papua tidak bisa hidup. Salam hormat penyampaian hanya bersifat pencerahan dan motivasi kepada saudara-saudara di Papua, tidak menyudutkan pihak lain. Jika ada salah dalam kata-kata saya tolong dimaafkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. SAV Papua, jaga tanah, jaga hutan. Mari kita hidup dari olah tanah, bukan jual tanah. Papua bukan tanah kosong.